Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan dengan topik pegunungan dan pesisir Kars, Kecamatan Tanjung Sari. Judul dari laporan kami yaitu analisis pariwisata di pegunungan dan pesisir Kars, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Umar, dan ini kelompok saya, Arinda Novitasari, serta Siti Solihatun Nadiroh. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya mengambil topik ini. Nah, jadi, Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan wilayah dengan potensi pariwisata yang menakjubkan. Potensi pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul ini sangat beragam, baik dari wisata alamnya, wisata buatan, dan wisata sejarah. Kecamatan Tanjung Sari merupakan salah satu bagian administratif dari Kabupaten Gunung Kidul, juga memiliki potensi yang sangat besar terhadap pariwisata. Daerah ini tersusun oleh bukit-bukit kecil berbentuk kerucut, tersusun oleh batu gamping, baik batu gamping terumbu maupun batu gamping plastik yang lain. Nah, untuk kondisi morfologis Kecamatan Tanjung Sari ini telah dijelaskan di atas, maka mempunyai potensi yang tinggi untuk pengembangan sektor pariwisata tinggi, terutama di daerah Kars. Nah, sektor pariwisata ini yaitu bagian besarnya didominasi oleh wisata pantai dan gua kapur. Wisata pantai ini masuk dalam wilayah Tanjung Sari, yaitu Pantai Baron, Pantai Kukuk, Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, dan Pantai Kerakal. Next. Untuk rumusan masalah yang diambil oleh kelompok kami, yaitu pertama, kami akan menjelaskan bagaimana analisis fenomena geosfer yang menunjang di wisata pegunungan dan pesisir Kars di Kecamatan Tanjung Sari ini. Lalu yang kedua, apa yang melatar belakangi banyaknya wisata di pegunungan dan pesisir Kars di Kecamatan Tanjung Sari. Dan yang terakhir, apa saja upaya untuk menarik para pengunjung wisata pegunungan dan pesisir Kars di Kecamatan Tanjung Sari. Nah, tentu saja untuk tujuannya, pertama untuk mengetahui bagaimana analisis fenomena geosfer yang menunjang di wisata pegunungan dan pesisir Kars Kecamatan Tanjung Sari. Yang kedua, untuk mengetahui latar belakang banyaknya wisata di pegunungan dan pesisir Kars Kecamatan Tanjung Sari. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui upaya apa saja yang menarik para pengunjung wisata pegunungan dan pesisir Kars di Kecamatan Tanjung Sari. Next. Selanjutnya, mengenai metode, yang pertama bentuk kajian. Nah, bentuk kajian dengan menggunakan studi kepustakaan. Nah, apa sih studi kepustakaan itu? Bentar. Nah, jadi studi kepustakaan itu merupakan bentuk kajian dalam laporan ini dalam bentuk, maksudnya studi kepustakaan, maksudnya di sini yaitu karena data-data didapatkan melalui referensi-referensi yang relevan. Seperti makalah, jurnal, penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Lalu, mengenai variabel, fenomena-fenomena geosfer yang melatar belakangi banyaknya pariwisata, terutama objek wisata gua kapur dan pantai di pegunungan dan pesisir Kars Kecamatan Tanjung Sari. Nah,
Variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam fenomena-fenomena geosfer yang melatar belakangi banyaknya pariwisata, terutama objek wisata, gua kapur, dan pantai di pegunungan, pesisir Kars, Kecamatan Tanjung Sari. Adapun secara spesifik, fenomena geosfer meliputi litosfer, pedosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Di mana litosfer ini merupakan terdiri dari genetik bentuk lahan, relief, proses, material, atau litologi, struktur, dan waktu. Lalu yang kedua itu pedosfer, yaitu terdiri dari jenis dan tekstur. Ketiga, hidrosfer, terdiri dari air permukaan dan air tanah. Selanjutnya atmosfer, yaitu terdiri dari iklim dan curah hujan. Selanjutnya biosfer, yaitu terdiri dari vegetasi dan pegunungan lahan. Dan yang terakhir yaitu antroposfer, terdiri dari nilai dan sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Lalu yang ketiga yaitu prosedur. Lalu yang ketiga yaitu prosedur kerja. Nah, di sini kelompok kami menggunakan 3 tahap, yaitu tahap deskripsi atau tahap orientasi, kedua yaitu tahap reduksi, dan yang ketiga yaitu tahap seleksi. Nah, untuk tahap deskripsi atau tahap orientasi, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. Lalu yang kedua, tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Dan yang ketiga yaitu tahap seleksi. Nah, pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Nah, hasilnya itu adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. Lalu yang terakhir, mengenai analisis kerja. Di sini kami menggunakan analisis kerja berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di mana reduksi data ini merupakan proses penyederhanaan dan pengategorian data. Hasil dari proses ini adalah tema-tema, konsep-konsep, dan berbagai gambaran mengenai data-data, baik mengenai hal-hal yang serupa maupun yang bertentangan. Data yang terkumpul ini dipilah ke dalam fokus penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok dengan memfokuskan kepada hal-hal yang paling penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data berdasarkan fokus penelitian. Lalu yang kedua, penyajian data atau display. Nah, setelah data direduksi tadi atau dirangkum yang lebih terperinci, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data atau display. Tahap ini berupa kegiatan menyajikan data. Peneliti melakukan pengorganisasian dalam bentuk penyajian informasi berupa teks naratif. Lebih lanjut, teks naratif tersebut diringkas ke dalam bentuk beberapa bagan yang menggambarkan interpretasi, arti, pemahaman tentang makna tindakan subjek penelitian. Lalu yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau conclusion. Nah, tahap ini merupakan rangkaian analisis data puncak. Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian ini. Mencari pola, tema,
model, hubungan, dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari laporan yang kelompok kami telah lakukan. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi wilayah. Untuk deskripsi wilayah pegunungan dan pesisir karst di Kecamatan Tanjung Sari, yang pertama yaitu mengenai kondisi geografis. Kondisi geografis merupakan suatu kondisi yang terletak secara nyata di lapangan, yaitu sebuah kecamatan di Kecamatan Tanjung Sari merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul dan terletak di bagian selatan Gunung Kidul dan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi topografi. Kondisi topografi Kecamatan Tanjung Sari berupa perbukitan karst dengan lapisan tanah yang tipis, memiliki kelerengan di atas 40%, serta berada pada ketinggian antar 100 sampai dengan 300 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini merupakan wilayah pengembangan dari Pegunungan Seribu dengan ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Sedangkan batuan dasar pembentuknya berupa batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut dan merupakan kawasan karst. Jenis tanah di jalur jalan lintas selatan Desa Tanjung Sari ini kompleks seperti platosol dan mediteran merah dengan batuan induk, batuan gamping, bentuk wilayah bergelombang sampai dengan berbukit. Sedangkan kondisi iklim Kecamatan Tanjung Sari yaitu curah hujan rata-rata sebesar 1.382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari, bulan basah 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober sampai dengan November dan berakhir pada bulan Maret sampai April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember sampai Februari. Suhu udara rata-rata harian Kecamatan Tanjung Sari adalah 27,7 derajat Celcius dengan suhu minimum 23,2 derajat Celcius dan suhu maksimum 32,4 derajat Celcius. Dan terakhir yaitu mengenai mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Tanjung Sari ini sebenarnya sangat kompleks. Namun, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani ladang dan pariwisata. Mengingat Kecamatan Tanjung Sari ini memiliki banyak pariwisata sehingga menarik masyarakatnya untuk lebih produktif. Selanjutnya yaitu analisis fenomena geosfer. Analisis fenomena geosfer ini menjadi bagian penting dalam laporan ini, karena pada analisis fenomena geosfer ini menentukan aspek apa yang paling menonjol sehingga dapat memunculkan aspek-aspek lain sebagai pendukung dari fenomena geosfer. Baik, kita mulai pada yang pertama yaitu pada litosfer. Litosfer dengan genetik bentuk lahan. Secara umum, bentuk lahannya berupa karst labirin, yaitu permukaan karst yang dicirikan oleh lembah-lembah kering memanjang sebagai akibat proses pelarutan yang terkontrol oleh mayor atau sesar. Sedangkan reliefnya tersusun atas bukit-bukit membulat dengan lereng cembung dan puncak membulat konis berbentuk kerucut atau rata. Prosesnya sendiri merupakan bentuk lahan yang dihasilkan oleh pengangkatan yang dimulai pada Pleiosen akhir. Material atau litologi dari pegunungan dan pesisir karst yang berada di Kecamatan Tanjung Sari tersusun oleh batu gamping, baik batu gamping terumbu maupun batu gamping plastik yang lain disebut formasi Wonosari Gunung. Strukturnya sendiri secara umum berupa karst labirin yang sudah dijelaskan pada genetik bentuk lahan. Waktunya sendiri berada pada Pleiosen akhir. Sedangkan untuk pedosfer termasuk jenis tanah litosol dan mediteran merah. Untuk teksturnya sendiri berbentuk kerikil, pasir, dan berbatuan kecil. Mempunyai tekstur geluh hingga lempung. Untuk hidrosfernya sendiri
Untuk air permukaan, pada daerah ini jarang ditemui karena limpasan air permukaan segera masuk ke dalam sistem ruang atau inflow. Jadi masyarakat sekitar itu sebelum ketika musim hujan atau musim kemarau mereka menyiapkan delta-delta untuk menampung air sehingga air permukaan tidak terlalu krisis. Sedangkan untuk air tanah sendiri, mata air Baran merupakan salah satu sistem utama terbesar sungai bawah tanah yang ada di Kecamatan Tanjung Sari. Subsistem hidrogeologi Baran memiliki tangkapan yang luas dan debit sungai tanah yang paling besar. Wilayah tangkapan air yang didominasi oleh sistem alogenik dengan pelorongan yang sangat intensif berkembang. Adanya mata air Baran ini karena batuan dasar di subsistem mengalami penurunan dan membentuk graben. Imbuhan alogenik ini sungai permukaan yang memiliki daerah tangkapan di luar kawasan kars serta imbuhan secara autogenik melalui ponor juga tersebar luas di pegunungan dan kars Kecamatan Tanjung Sari. Untuk atmosfernya sendiri terdiri dari iklim dan curah hujan, di mana secara umum termasuk jenis iklim tropis dengan 2 musim dalam setahun yaitu hujan dan kemarau yang cukup dominan. Curah hujan rata-rata sebesar 1.382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari, bulan basah 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober sampai November dan berakhir pada bulan Maret sampai April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember sampai Februari. Sedangkan vegetasi yang berada di pegunungan dan pesisir kars terjadi perubahan di mana perubahan keragaman serta jenis tanaman. Untuk penggunaan lahan sendiri di daerah ini didominasi oleh pemukiman dan pertanian. Di lahan pertanian dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tegal atau kebun campuran. Untuk antroposfernya, yang pertama, nilai dan sistem budaya, pandangan hidup, dan adat istiadat. Penduduk sekitar Kecamatan Tanjung Sari adalah masyarakat Jawa pedesaan. Pandangan hidup mereka adalah menjaga keselarasan dengan alam. Hal tersebut dapat dilihat dari tetap terjaganya kondisi lingkungan di sekitarnya. Adat kebiasaan yang dikonstruksikan oleh masyarakat sekitar ada, yaitu seperti adanya upacara adat tahunan. Tujuannya dilakukan kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat setempat atas berkat yang diberikan Tuhan kepada masyarakat desa sekitar. Untuk sistem sosialnya sendiri, terutama pada perilaku sosial, yaitu saat adanya upacara adat di Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, bertemunya sebagian besar warga masyarakat menjadikan ikatan kekeluargaan yang erat. Akan tetapi, perbedaan tiap kedudukan di sebagian warga dapat menimbulkan stratifikasi sosial di dalam masyarakat tersebut. Untuk kebudayaan fisik, di Kecamatan Tanjung Sari telah dibangun teknologi untuk pengelolaan lahan persawahan dan pengelolaan air yang terdistribusi sampai ke permukiman masyarakat. Selain itu, listrik dan akses transportasi berupa jalan besar yang cukup lebar dan mulus menjadikan interaksi dengan masyarakat di luar wilayah sangat fleksibel. Kemudahan sarana dan prasarana ini dapat meningkatkan kapasitas pendidikan, ekonomi, dan terjadinya mobilitas sosial. Untuk pendekatan ke ruangan sendiri, pegunungan dan pesisir kars yang berada di Kecamatan Tanjung Sari termasuk dalam tipe kars labirin yang ditandai oleh jaringan lembah kering membujur utara-selatan dan beberapa di antaranya membujur barat-timur membentuk labirin di antara kubah-kubah kars. Daerah paling selatan berupa tebing terjal yang membentang barat-timur dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Untuk pendekatan ekologis, sebelum adanya pembangunan jaringan air bersih oleh PDAM, masyarakat sangat tergantung dengan adanya telaga, di mana telaga digunakan sebagai air minum, mencuci, memasak, dan sebagainya. Namun, setelah adanya pembangunan jaringan air bersih, masyarakat tidak lagi menggunakan telaga sebagai sumber air minum, tetapi masih tetap digunakan untuk kebutuhan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa telaga masih memiliki arti penting bagi masyarakat untuk menunjang kehidupan mereka. Selanjutnya,
Yang selanjutnya, analisis banyaknya wisata di pegunungan dan pesisir Kars Kecamatan Tanjung Sari. Kecamatan Tanjung Sari memiliki potensi wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam berupa pantai dan goa. Kecamatan Tanjung Sari juga memiliki wisata alam yang sangat unik berupa kawasan Kars. Keunikan tersebut bercirikan fenomena di permukaan atau ekokars dan bawah permukaan atau endokars. Dari tahun ke tahun, objek wisata bertambah banyak. Selain karena keindahannya, banyaknya pilihan rupanya juga menjadi alasan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kecamatan Tanjung Sari. Jumlah wisata domestik atau nasional masih mendominasi kunjungan ke Kecamatan Tanjung Sari daripada wisatawan asing atau mancanegara. Next. Yang selanjutnya, promosi wisata di pegunungan dan pesisir Kars Kecamatan Tanjung Sari. Yang pertama, mengadakan acara tahunan. Acara tahunan wajib diadakan untuk menarik para wisatawan setiap tahunnya. Acara tahunan ini berfungsi sebagai sarana menjaga memori dan berkelanjutan kunjungan pengunjung, sehingga setiap tahunnya mendapatkan pengunjung tetap atau bahkan lebih banyak. Acara tahunan tersebut dapat berupa festival layang-layang atau lomba voli pantai. Yang kedua, mengadakan lomba desain ikon. Dengan diadakan lomba desain ini, diharapkan mampu memperkenalkan wisata secara lebih luas. Lomba desain biasanya banyak diminati oleh kalangan muda. Lomba yang menarik target anak-anak muda seperti ini sangat efektif untuk penyebaran. Selain anak muda, orang tua pun banyak yang akan mengikuti karena lomba desain ikon tidak memandang usia. Yang kedua, promosi melalui website dan sosial media. Website dan sosial media akan sangat membantu dalam mempromosikan. Perlu diingat, dalam pengendalian jejaring sosial ini harus bersifat dinamis dan supel, sehingga dapat menjangkau semua kalangan. Untuk pengelola sekarang, website dan jejaring sosial dianggap tabu karena kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi dalam penggunaan website dan jejaring sosial media harus ada pelatihan terlebih dahulu agar hasil yang didapat seperti yang diharapkan. Yang selanjutnya promo penginapan. Adanya promo penginapan akan sangat membantu dalam mempromosikan wisata. Pihak pengelola dan pengembang penginapan pasti akan mempromosikan penginapan mereka ke masyarakat luas untuk menarik pengunjung. Promosi yang dilakukan pihak penginapan secara otomatis akan memasukkan features sebuah wisata sebagai kunci daya tarik penginapan. Yang selanjutnya, bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Bekerja sama dengan pihak penyedia jasa pariwisata dan transportasi akan sangat menguntungkan. Objek wisata dapat dijadikan salah satu pilihan berwisata bagi para wisatawan melalui jasa penyedianya. Yang terakhir dengan pemasangan baliho, reklame, dan penunjang arah. Di sepanjang jalan dapat dipasang baliho, papan reklame, dan penunjuk arah wisata. Adanya unsur-unsur tersebut memberikan informasi bagi para pengguna jalan lintas. Tujuan pemasangan item tersebut selain memberitahukan adanya sebuah objek wisata, tetapi juga sebagai penunjuk arah wisata. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kecamatan Tanjung Sari yang merupakan salah satu bagian administratif dari Kabupaten Gunung Kidul juga memiliki potensi yang besar terhadap pariwisata. Kondisi topografi Kecamatan Tanjung Sari yaitu kawasan berupa perbukitan kars dengan lapisan tanah yang tipis. Unsur-unsur geografi dalam mengkaji fenomena geosfer meliputi litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer.
Kecamatan Tanjung Sari memiliki potensi wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam berupa pantai dan goa. Kecamatan Tanjung Sari juga memiliki wisata alam yang sangat unik berupa kawasan kars. Selain karena keindahannya, banyaknya pilihan rupanya juga menjadi alasan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kecamatan Tanjung Sari. Promosi dalam wisata ini dilakukan dengan berbagai macam cara untuk menarik wisata berkunjung, dengan cara mengadakan acara tahunan, lomba desain ikon, website, dan sosial media, serta pemasangan baliho dan sebagainya. Saja dari kelompok kami mengenai analisis pariwisata di pegunungan dan pesisir kars Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Semoga dalam presentasi ini, meskipun kita tidak langsung berkunjung ke lapangan, sedikit banyaknya kita mengetahui bagaimana kondisi lapangan di daerah kars pegunungan dan pesisir kars di Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul tersebut. Terima kasih. Apabila kami banyak salahnya dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.